Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menghitung risk exposure vendor, di mana untuk dimensi risiko yang akan diukur itu terkait dengan teknikal, finansial, legal, operasional, bisnis, lingkungan, informasi, dan strategis. Di sini itu beri contoh itu ada dua vendor. Sebut saja dengan vendor 1 dinamai dengan V1 dan vendor 2 dinamai dengan V2. Nah, ini adalah hasil pengukuran-pengukuran yang berdasarkan rumus tadi, sehingga nanti pada akhirnya itu akan memperoleh sebuah total RE atau risk exposure masing-masing vendor. Di mana vendor 1 itu exposure-nya 38,6 dan vendor 2 itu risk exposure-nya 36,2. Nah, jika nanti dibikin radar untuk masing-masing dimensi risiko ini, maka nanti akan diperoleh uh, gambaran radar seperti ini. Untuk yang biru ini menandakan vendor 1 dan yang ungu ini menandakan vendor 2. Nah, bagaimanakah cara kita menghitung risk exposure buyer? Nah, risk exposure itu buyer itu dihitung pada saat sebelum pemilihan vendor dan sesudah pemilihan vendor dan proses outsourcing mulai dijalankan. Nah, di mana untuk risk exposure buyer ini juga memiliki beberapa dimensi risiko, yaitu seperti teknikal, finansial, legal, operasional, bisnis, lingkungan, informasi, dan strategis. Di mana nanti ini untuk risk exposure barrier itu seperti yang tadi dijelaskan diukur dua kali, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, ini adalah masing-masing nilai pengukurannya, di mana sebelum itu nilainya 41,1 dan yang sesudah itu memiliki nilainya 36,6. Nah, nanti masing-masing dimensi ini juga dibikin sebuah radar sehingga dapat kita lihat bahwa yang hijau tua itu menandakan sebelum dan yang hijau muda adalah sesudahnya. Nah, nanti bagaimana kita memilih sebuah vendor akan tergantung kepada risk exposure buyer ini. Nah, ini kita lihat pemilihan vendor berdasarkan perhitungan risiko, di mana ini untuk dari perhitungan tadi kita peroleh data bahwa total RE R1 untuk vendor 1 adalah 38,6 dan total RE vendor 2 itu adalah 36,2 dan total RE buyer untuk sebelum adalah 41,1. Nah, nanti vendor yang akan dipilih adalah vendor yang memiliki total risk exposure mendekati total risk exposure buyer. Di mana di sini kita lihat bahwa yang mendekati 41,1 itu adalah vendor 1. Nah, nanti jika prinsip risk balancing itu sudah dimasukkan, nanti itu akan terpilih vendor 1 sebagai pemenang untuk vendor yang akan mengajarkan outsourcing-nya. Nah, di sini nanti untuk pemilihan vendor dengan win-win solution itu juga ada. Di mana jika perusahaan telah memutuskan untuk melakukan outsourcing, maka vendor yang dipilih adalah vendor yang memiliki total risk exposure-nya mendekati total risk exposure buyer. Ini dinamai dengan prinsip risk balancing. Nah, di mana ini untuk mekanisme win-win solution dalam penentuan vendor, yang pertama adalah perhitungan berdasarkan cost to hire for the company, terkait misalnya dengan vendor secure atau profit margin. Nah, atau misalkan dengan menggunakan lose-lose atau cost to hire for vendor service compromise. Di mana nanti ini jika lose atau loss making ini akan berpengaruh kepada win profitable pada vendor, tapi jika lose-nya akan memberikan negatif impact, nanti akan memberikan win-nya positif impact kepada buyer. Nah, nanti prinsip win-win ini adalah memilih dengan berdasarkan total RI vendor mendekati total RI buyer.